Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan coba belajar mengevaluasi diri kita ketika kita dapat masalah. Karena ketika orang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka manusia itu ada dua tipe. Ada manusia yang berkeluh kesah dengan ujian, ada manusia yang bersabar atas ujian. Dan orang yang bersabar ini juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang sabar dengan pasrah, ada yang sabar justru dengan memperbaiki diri. Dia bersabar sambil memperbaiki dirinya, karena dia sadar tidak ada masalah yang menimpanya kecuali ada yang salah dalam dirinya. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali ada sesuatu yang dia lakukan yang mungkin bukan kebaikan, yang mungkin dosa. Sehingga selain bersabar, sembari bersabar dia mencoba untuk mengevaluasi, memperbaiki diri. Dan ini adalah model orang yang sabar yang paling baik. Sedangkan yang mengeluh juga macam-macam. Ada yang mengeluhkan masalah, ada yang mencari kambing hitam, menyalahkan temannya. Kayak misalnya dia gak lulus satu mata kuliah atau nilainya jelek, dia nyalahin teman kos-kosannya gara-gara teman kos-kosannya ngajak dia main terus misalnya. Padahal itu kan pilihan ya, dia bisa menerima, bisa menolak. Bisa nyalahin mantannya, ini gara-gara saya diputusin, saya nilainya jadi jelek. Ya salah juga sih. Nah ini kan bentuk-bentuk keluhan nih. Ada yang menyalahkan, sampai tingkat keluhan yang paling parah itu menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Ya Allah kenapa saya, apa maunya engkau, dan seterusnya dan seterusnya. Nah malam ini kita akan bahas angle orang yang ketika diuji oleh Allah bersabar, dan juga sambil bersabar dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah cara yang paling baik dalam menyikapi suatu musibah atau masalah. Cara yang paling elegan dan cara yang paling bijak, cara yang paling disukai Allah ketika kita mendapatkan masalah itu justru kita mencari tahu apa salah kita. Walaupun masalahnya bukan dengan keadaan. Kalau menyalahkan keadaan kan susah. Masalahnya kadang dengan orang lain. Orang mencela kita, orang berkata-kata tidak baik kepada kita. Ya memang salah dia, tapi tidak akan menimpa ucapan itu kepada kita kecuali memang ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu dosa yang pernah kita lakukan. Nah ini namanya belajar bersabar sambil mengevaluasi diri. Bahasa fikihnya muhasabah diri. Menghitung-hitung apa kesalahan dalam diri kita. Nah, kita akan bahas tentang ini, gimana caranya kita menghadapi masalah, menghadapi satu musibah, menghadapi satu kejadian yang tidak enak dengan sabar, tapi nggak sekedar pasif, nggak sekedar mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, nggak hanya sekedar mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Gak hanya sekedar merasa ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Kadang kalau hanya kegeeran kayak gini nih, kita jadi gak pernah menjadi lebih baik. Kan ada orang ketika diuji oleh Allah, boleh sih merasa bahwa ini cara Allah menaikkan derajat saya. Tapi kalau hanya kayak gini doang, rasa-rasanya kita terlalu kegeeran. Dan kalau terlalu kegeeran, kita gak punya dorongan untuk memperbaiki diri. Kalau saya lebih suka angle-nya, kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh pengen ngangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Nah ini nih, sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Ini lebih enak nih. Makanya
Hadis-hadis penyebab terjadinya musibah itu kan banyak. Coba kita pilih beberapa hadis, satu kita berikan untuk menilai orang lain, yang lain kita ambil untuk menilai diri kita. Nah ini beda nih standarnya. Kayak tadi, kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon, Allah lagi pengen dekat sama dia. Kita husnuzon, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia. Kita husnuzon, Allah pengen mengangkat derajat dia. Kita husnuzon, emang orang yang paling dicintai Allah tuh biasanya dikasih banyak ujian. Gitu husnuzonnya. Kalau orang lain yang kena masalah atau musibah. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, tuh gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Jangan kegeeran bahwa itu kayak karma ya. Gara-gara dia pernah nyakitin kita, sekarang dibalas sama Allah. Belum tentu juga kayak gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit juga merasa udah baik. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Harusnya ke orang lain kayak gitu tuh. Begitu dikasih musibah, wah Allah pengen menghapus dosa-dosa saya. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Gak tahu proporsional gak kalau kayak gini terus. Harusnya jangan hanya ini, diutuhkan juga dengan satu angle lain, yaitu angle, oh saya ada salah, oh saya ada dosa, oh saya ada yang keliru. Makanya datang musibah itu tidak akan terjadi musibah kepada saya kecuali karena kesalahan saya sendiri. Kan hadis qudsinya kayak gitu. Hadis qudsi kalimat, salah satu dari kalimat hadis qudsi yang panjang, hadisnya itu panjang banget, 1 halaman. Salah satu kalimatnya tuh Allah bilang, hadis qudsi itu kan Allah yang ngomong ya. Cuman captionnya dari Nabi. Gagasannya dari Allah, captionnya dari Nabi. Kalau Quran, gagasan dan captionnya dari Allah. Kalau hadis, gagasan dan captionnya tuh dari Nabi. Nah Allah bilang, kalau kalian dapat masalah, kalau kalian dapat nikmat, janganlah kalian memuji kecuali aku. Kalau kalian mendapatkan musibah, janganlah kalian menyalahkan kecuali diri kalian sendiri. Jadi kalau kita dapat nikmat, jangan muji diri. Gua emang ya gini lah. Kita sering kalau ke diri itu yang enak-enak aja diambil. Kalau misalnya orang lain, itu mah kebetulan doang misalnya. Kalau giliran kita, ya ini memang saya memang kayak gini orangnya, bukan sombong ya gitu. Nah ini artinya kita terlalu sering kegeeran. Kalau kita dapat nikmat, yang dipuji adalah Allah. Makanya kalimat kalimat yang paling Allah suka itu Alhamdulillah. Itu kalimat yang paling Allah suka. Kita memuji Allah kalau kita dapat nikmat. Kita bilang, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini kebaikan dari Allah, ini karena Allah ngasih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipuji itu Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu membicarakan nikmat Allah. Bukan membicarakan kehebatan diri kita. Tapi kalau diberikan musibah, jangan kita menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Nah ini salah satu angle yang dibangun lewat hadis qudsi. Walaupun kadang bisa kita secara realistis melihat kesalahan orang lain. Untuk apa? Bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau emang dia salah, bukan untuk mengkambing hitamkan. Untuk apa? Untuk menghindar, untuk waspada, jangan sampai kita jadi korban dia lagi untuk kesekian kalinya. Kayak ada orang yang zalim. Gara-gara kezoliman dia, akhirnya kita kena batunya nih. Ada orang yang dalam satu tim, misalnya nggak jujur. Akhirnya kita kehilangan satu proyek, satu usaha kita tuh bangkrut gara-gara dia nggak jujur. Memang dia yang salah. Salah satu yang salah itu adalah dia. Dan kita akui bahwa itu kesalahan dia, tapi bukan untuk mengkambing hitamkan dia. Kalau enggak karena kamu tuh enggak ada masalah ini, enggak. Dia bukan satu-satunya, salah satunya. Karena kalau kita enggak punya dosa, mungkin kesalahan dia hanya akan menimpa dia saja. Tapi karena kita juga punya dosa, akhirnya kesalahan dia juga menimpa kita. Tapi Ustadz, ada yang hadis mengatakan, kalau di dalam satu masyarakat ada orang yang berbuat dosa, nanti Allah akan timbakan musibah yang kena bukan cuma dia, sampai tetangganya juga kena. Itu kenapa bisa gitu? Dosa tetangganya apa? Dosa tetangganya membiarkan kemungkaran terjadi. Kesalahan masyarakatnya adalah membiarkan dosa itu tanpa ada orang yang mau memperbaikinya. Itu kesalahan masyarakat. Jadi pesan moral dalam hadis itu bukan
orang yang nggak salah terus kena juga, bukan. Orang yang nggak salah itu kena gara-gara mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kalau ada usaha dakwah, Allah nggak akan menimpakan. Kalau ada nabi, kalau ada dai, kalau ada ulama yang berdakwah untuk mencegah kemungkaran di situ, maka Allah tidak akan menimpakan musibah itu kepada mereka. Kenapa? Masih ada dai. Sebagaimana Nabi Lut, ketika Nabi Lut masih berdakwah, Allah nggak akan hancurkan gunung di Sodom. Allah suruh dulu Lut keluar, baru dihancurkan. Kenapa? Karena masih ada yang berdakwah. Kalau Nabi Lut tidak berdakwah, walaupun di dalam negeri itu ada orang soleh hidup sendiri dan tidak mau berdakwah, maka Allah akan menimpakan musibah dan mengenai orang soleh. Kenapa orang soleh kok kena padahal dia nggak berdosa? Dosa dia adalah membiarkan kemungkaran. Dosa dia adalah membiarkan kebatilan, tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bersyukur juga ada ulama-ulama yang bersuara untuk kemungkaran. Itu salah satu alasan mungkin Allah masih menahan musibah atas negeri kita. Kalau mereka tidak menyuarakan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mungkin udah dari dulu kita udah kena musibah-musibah yang besar. Kalaupun ada musibah-musibah kecil, ini mungkin lebih kepada hikmah yang lain, bukan hikmah karena Allah pengen mengazab bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, coba kita perbaiki angle berpikir. Apa yang harus kita persangkakan ketika orang lain kena musibah, dan apa yang harus kita persangkakan ketika kita yang kena musibah. Kalau kita yang kena musibah, salah satunya adalah cari salahnya di mana nih dalam diri kita. Kalau orang lain yang kena musibah, maka berbaik sangka dengan mengatakan Allah ingin mengangkat derajat dia. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen dekat dengan dia. Berbaik sangka dengan mengatakan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Berbaik sangka dengan mengatakan Allah pengen menggugurkan dosa-dosa dia, sehingga kita nggak pernah menjudge orang lain dan tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Dulu banget, saya baru beli motor, baru 2 bulan terus hilang. Teman saya bilang gini, Ustadz kurang sedekah nih, digituin. Ya sih, saya akan nggak mungkin dong saya ngebantah kan ya. Oh iya ya mungkin, cuman kan nggak enak ya. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah Ustadz kurang sedekah nih, dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, nggak tahu sedekah saya kayak gimana, kan habis pahala sedekah saya. Udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, nggak ada manfaatnya kan ya. Dan itu sering loh mancing-mancing kita jadi riak. Kadang-kadang riak kita tuh bukan direncanain, bukan gua pengen riak nih, enggak. Kalau kelas kita insya Allah nggak gitu-gitu amat lah, nggak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer, kita tahu lah itu mah sia-sia. Tapi kadang riaknya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo nggak pernah gua ngeliat baca Quran? Wah lo nggak tahu gue di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Buat apa juga banyak-banyak sama aja isinya. Aplikasi Al-Quran tuh ada 5 di sini dan sehari tuh coba lo lihat dan terakhir udah baca sampai surat berapa. Kan kepancing tuh. Riaklah kita gara-gara orang lain atau misalnya taklim atau apalah atau umroh, haji, sedekah kayak gitu-gitu. Ada yang mancing. Lo nggak peduli banget dengan saudara-saudara kita yang di Palestina. Itu di sana tuh ngeri banget lo keadaannya. Lo kayaknya biasa-biasa aja. Lo ngelihat gue main, tapi gue tuh sedekah, gue tuh donasi terus setiap minggu tuh ngirim 1 juta. Habis kan? Ini riya yang kepancing namanya. Dan sama statusnya dengan riya yang direncanain. Makanya jangan gampang kepancing. Dia ngomong gitu ke saya lagi hilang motor, dia bilang Ustadz kurang sedekah. Kemarin ketinggalan dompet. Ketinggalannya di rumah ternyata. Gak tahu kemana dompet, panik gitu kan, soalnya SIM 2 di situ baru dibikin. Udah gitu kartu ATM gitu, terus ada foto anak. Alhamdulillahnya gak ada duit. Tapi kan kartu lumayan tuh, blokir ATM dulu, terus mau ngirim SIM, mau ngurus SIM juga, ngurus KTP, apalagi sekarang lama ngurus KTP-nya, masa kemana-mana saya mau bawa surat gitu, nunjukin kan naik pesawat, males banget kan ya, nggak keren kalau nggak ada kartu teh. Mana-mana mau check-in pesawat, tunjukin kertas. Aduh gimana rasanya nih, berat. Tiba-tiba ada yang iseng lah gitu. Udah tahu orang kena musibah, Ustadz banyak dosa, Ustadz ini segala macam.
Iya sih, emang banyak dosa, tapi nggak usah diomong-omongin kan gitu ya. Jadi malah karena kita juga udah muhasabah diri lah, ketika kita dapat musibah kita langsung introspeksi diri, nggak perlu digitu-gituin. Kadang kita ke orang lain tuh gitu teman-teman. Dia mungkin udah sadar, atau nggak usah orang lain, keluarga sendiri, pasangan kayak gitu juga. Oh kayaknya kamu tadi gara-gara kamu tadi ngomongin dia, makanya jangan digituin. Udah aja bab ngomongin orang lain, itu bab yang berbeda. Jangan dikait-kaitkan sehingga kita menjudge orang lain kena musibah gara-gara dosa yang baru saja dia lakukan. Ini kurang bijak. Yang bisa mengatakan ini hanya orang-orang tertentu seperti para nabi, terus ulama-ulama dengan level tertentu. Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Kalau ulama kapasitasnya emang menasehati. Ulama itu kapasitasnya emang mengeluarkan fatwa, bahkan menjudge, itu hak ulama menjudge. Karena ulama itu sama kayak hakim. Tugas hakim itu adalah menghakim, menyampaikan hukum halal haram, hak batil dan seterusnya. Tapi kita kalau ke teman beda sama ulama. Kalau ulama kayak gitu maklumi, emang tugas ulama kayak gitu. Kalau kita mengambil peran ulama ini nggak bisa dimaklumi, ini agak blunder, agak offset nih kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ngedengar ada ustadz-ustadz yang di sosial media berfatwa, itu emang tugas mereka. Jangan dijudge juga, nih ustadz ini kurang bijak. Emang gitu. Kalau kita yang kayak gitu, yang namanya kurang bijak. Kalau ulama kayak gitu, bijak tuh. Karena kalau ulama diam, lalu di mana amar ma'ruf nahi mungkar? Kalau ulama diam, lalu di mana dakwah? Kalau gitu saya juga harus enggak. Kalau kita enggak boleh ngomong, mending diam. Karena ketika kita ngomong, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benar. Terus gimana? Ya udah bantuin orang yang kena musibah. Jangan dijudge, jangan dihakimin, jangan difatwain. Kita bukan ahlul fatwa. Kita bukan mufti. Kita hanya orang biasa. Kalau mau sekedar watawasau bil haq Ustaz. Ya, watawasau bis sabr juga kan? Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lu sih, nah ini bikin jatuh nih. Ya sabar ya, mudah-mudahan Allah dengan modal husnuzon tadi, mudah-mudahan Allah angkat derajat kamu, mudah-mudahan Allah ngampunin dosa-dosa kamu, mudah-mudahan Allah kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Beda banget teman-teman angle dalam menilai orang lain dan menilai diri kita sendiri itu beda. Jangan disamain. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu kita memberlakukan yang untuk diri kita berikan ke orang lain, yang untuk orang lain kita ambil untuk diri kita. Itu yang terjadi di balik tadi tuh. Itu banyak banget di masyarakat kita. Yang kayak kasus orang lain kena musibah kita bilang banyak dosa, kita kena musibah kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Kalau dibalik insya Allah kan nggak ada perdebatan ya, nggak ada haters, nggak ada keributan, nggak ada keramaian, nggak ada unfollow, nggak ada live group, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena semuanya melihat ke orang lain dengan husnuzon, melihat ke diri sendiri dengan muhasabah, dengan mengevaluasi kesalahan sendiri. Ini poin pertama. Mudah-mudahan jadi pola pikir dalam kita berteman, pola pikir dalam kita bersosmed termasuk. Karena kalau pola pikir ini dibalik tadi bahaya. Kita nggak akan pernah punya teman yang nyaman berada di sisi kita. Terus disalah-salahin. Apalagi nanti kalau udah punya pasangan, nggak akan betah dia kalau terus-terusan disalah-salahin walaupun salah. Kadang dia salah tapi nggak usah disalah-salahin. Cukup dibantu, nanti dalam momen-momen yang lebih normal, lebih enak baru dikasih tahu. Tapi kalau misalnya dia lagi ada masalah, disebutin lagi kesalahannya, secara manusiawi dia pasti akan ilfil. Alih-alih dia nerima nasihat kita malah menjauh, malah jadi masalah baru. Ini angle berpikir. Terus yang kedua, kita coba lihat bagaimana cara para ulama menyikapi atau merespon masalah. Gimana orang soleh dulu ngerespon satu musibah. Orang soleh dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa
pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena nggak mungkin ada musibah kecuali karena ada masalah antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu, hidup kita tuh bakalan mudah banget teman-teman. Tapi begitu ada kerenggangan antara kita dengan Allah, ada gap antara kita dengan Allah, ada kayak kerusakan hubungan kita dengan Allah, pasti jadinya tuh musibah, pasti jadinya tuh masalah.